Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan nama saya Ibu Putri Kurniawidiati. Saya adalah dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Ya, akuntansi biaya ini teman-teman kita akan mempelajari namanya aja akuntansi ya, berarti pencatatan pembukuan. Tentang apa? Tentang biaya, tentang kos yang kita keluarkan gitu ya. Nah, sehingga kita belajari kos pada apa? Kos pada proses produksi. Nah, itu kita akan kupas habis teman-teman ya dari pengertian dasar akuntansi biaya dan perannya dalam organisasi, kemudian bagaimana cara kita menggunakannya, metode-metode yang ada di dalamnya, kemudian pemisahan kos campuran itu apa, lalu membuat laporan akuntansi biaya dan laporan rugi laba, kemudian kita juga mempelajari tentang metode job order costing dalam penyusunan laporan rugi laba, lalu membuat jurnal cost produk, kemudian kita juga mempelajari cost kualitas dan akuntansi kerugian produksi, lalu kita juga belajar metode dalam pengalokasian cost bersama ke produk bersama, lalu sehingga teman-teman bisa menjelaskan perencanaan, pengendalian, dan penentuan kos bahan baku tenaga kerja, serta mampu menghitung alokasi dan distribusi kos overhead, serta menghitung kos produksi dengan metode BAC, gitu ya. Jangan bayangkan rumit dulu ya teman-teman, semua yang di dunia ini bisa kita pelajari ya. Kuncinya apa? Kalau kuncinya akuntansi biaya ini berlatih. Ya, tidak bisa diawang-awang, sama seperti matematika ya. Kita harus latihan untuk menghitung, mengerjakan soal. Tidak bisa diawang-awang. Itu kuncinya akuntansi biaya. Saya harapkan teman-teman bisa luangkan waktu 2 jam per hari untuk belajar. Ya, belajar apa saja yang bisa digilir ya. Satu minggu itu kan ada 7 hari. Ya, nanti kalau misalkan hari ke-6 hari ke-7 saya ambil untuk kuliah, misalkan sudah capek gitu ya kuliah, boleh di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, teman-teman bisa luangkan waktu untuk belajar secara bergantian mata kuliah yang teman-teman ambil. Karena kalau teman-teman tidak meluangkan waktu, ya insya Allah kesulitan ya, karena kuliah ini kan untuk paham, untuk mengerti gitu ya. Oke, begitupun akuntansi biaya. Teman-teman, sama seperti mata kuliah lain, bahwa di kelas saya juga ada TT1, TT2, TT3, di mana TT1 akan saya berikan di hari Minggu setelah pertemuan kedua. Ya. Lalu teman-teman akan saya berikan waktu mengerjakan 5 hari, yaitu sampai hari Jumat. Pengumpulan terakhirnya adalah Jumat pukul 23.59. Kenapa begitu? Karena hari Sabtunya saya sudah menilai. Sehingga saya bisa membahas di pertemuan ketiga. Gitu ya. Begitupun untuk TT2. TT2 akan saya berikan di pertemuan keempat. Pengumpulannya juga hari Jumat. Nanti hari Sabtunya saya nilai. Saya akan bahas di pertemuan ke-5. Untuk pertemuan TT yang ketiga akan saya berikan di pertemuan ke-6. Akhir pertemuan ke-6, teman-teman mengerjakan dikumpulkan hari Jumat. Kemudian akan saya bahas di pertemuan ke-7 ya. Jadi saya memberikan soal, saya juga akan membahas gitu. Nah, teman-teman tetap ya bahwa teman-teman harus bisa mencapai betul 30% di UAS. Baru nilai dari saya bisa masuk. Kalau teman-teman tidak benar 30%, nilai dari saya tidak bisa masuk. Meskipun teman-teman sudah rajin sekali di kuliah gitu ya, di sesi pertemuan, tugas mengumpulkan, kemudian aktif, ternyata UASnya nilainya tidak sampai 30%. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya harus belajar ya teman-teman ya. Tugas saya di sini hanya membantu, membimbing. Semua keputusan ada di teman-teman sekalian ya. Jadi tolong bagi waktunya, pilih waktu belajar yang terbaik yang teman-teman bisa langsung paham. Mungkin habis sholat subuh ya, terserah, itu tergantung teman-teman, itu pengaturannya udah pada gede kan. Nah, di kelas saya itu mekanismenya begini. Pada saat masuk saya akan mengadakan pretest.
Nah, pretest itu membahas apa materinya? Materi minggu lalu. Nah, setelah pretest di 10 menit pertama, saya baru akan bahas masuk ke materi pada minggu itu. Nah, setelah materi saya bahas, baru saya akan adakan post-test. Jadi, dalam satu pertemuan kita akan ada pretest, pembahasan materi, yaitu tanya jawab, itu juga ada nilainya, dan post-test. Gitu ya. Nah, semua nilai akan masuk teman-teman ya. Jangan khawatir, saya orangnya apa adanya, sesuai sama yang teman-teman beri ke saya. Tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambah. Jadi tidak akan saya manipulasi intinya. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman hadir aja gitu, pada saat absen saya panggil ada, tapi begitu saya tanya, nggak nyaut, nggak respon, maka Anda tetap dapat nilai kehadiran, tapi tidak dapat nilai keaktifan. Gitu ya, jadi harus hadir juga harus aktif. Harus kerjakan pretest dan posttest. Kalau misalkan nggak bisa gitu ya, nggak bisa jawab pertanyaan saya, bilang aja, Ibu, saya belum paham, atau saya belum ketemu Bu ini jawabannya gitu ya. Jadi tetap ada nilai keaktifan nanti ya. Baik teman-teman, semoga dilancarkan proses belajar mengajarnya sehingga materinya juga bermanfaat untuk teman-teman. Hasil akhirnya bisa memuaskan ya. Sampai bertemu di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.